Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajarnya ya. Perhatikan baik-baik supaya kalian dapat paham dan mengerti. Nah, lihat di sini di hadapan kalian ada gambar peta Indonesia. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang letak astronomis dari Indonesia dan letak geografis dari Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari letak geografis serta kondisi geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Lihat di sini apa saja pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali dan Nusa Tenggara, ada Papua, ada Sulawesi dan Kalimantan. Nah, kita mulai di pulau yang pertama. Pulau Sumatera. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini luasnya 473.481 km persegi. Nah, di Pulau Sumatera ini ada beberapa gunung yang dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya banyak tapi hanya Ibu sebutkan beberapa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi. Beberapa perairan yang ada di Sumatera ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Nah, kita lihat batas wilayah Pulau Sumatera. Di utaranya Pulau Sumatera itu ada Malaysia. Dan ini nggak kelihatan di petanya ya, ada Teluk Benggala. Di bagian timur Malaysia, ini ada Selat Malaka. Nih, Selat Malaka di sini dan ada Kalimantan. Kemudian, di sebelah selatannya Pulau Sumatera itu ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian di baratnya ada Samudra Hindia. Kita lanjut ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Pulau Jawa ini luas wilayahnya 128.297 km persegi. Nah, di Pulau Jawa ini ada beberapa gunung. Ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian ada beberapa perairan. Misalnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur. Nah, kita lihat batas wilayah dari Pulau Jawa. Di utaranya Pulau Jawa, itu batasnya adalah Kalimantan dan Laut Jawa. Kalau di timurnya Pulau Jawa, batasnya adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Selatannya di sini adalah Samudra Hindia. Dan di baratnya Pulau Jawa itu ada Selat Sunda. Nih, Selat Sunda yang sini. Yang membatasi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini namanya Selat Sunda. Itu menjadi batasnya ya. Kalau di Sumatera jadi batas selatan, kalau di Jawa itu menjadi batas barat. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan, petanya. Luas wilayah Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Ada beberapa gunung di Kalimantan. Contohnya Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Tapi Gunung Kinabalu ini adanya di Malaysia. Beberapa perairan yang ada di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangka. Batas wilayahnya Pulau Kalimantan di utara, lihat di sini, di utaranya Pulau Kalimantan ini ada Malaysia, ya, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di timurnya Pulau Kalimantan ada Selat Makassar dan ada Pulau Sulawesi. Di selatannya Pulau Kalimantan ada Laut Jawa dan ada Pulau Jawa, tapi di sini nggak masuk peta.
Di baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, pulau yang besar berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Nah, ini pulaunya yang seperti huruf K. Ini petanya ya. Luas wilayahnya Pulau Sulawesi itu 174.600 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Sulawesi. Ada Gunung Lantimojong, ada juga Gunung Rantai Mario. Nah, beberapa perairan di Sulawesi ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Touti, dan Pantai Losari. Batas wilayah Pulau Sulawesi, di utara itu batasnya adalah Laut Sulawesi dan Filipina. Di timur, batasnya adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan di bagian selatan, ini ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kalau di baratnya ada Selat Makassar, nih Selat Makassar di sebelah sini, dan Kalimantan. Ada juga di sini Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini termasuk pulauan yang cukup besar. Luas wilayahnya adalah 72.876 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Batur dan Gunung Agung itu yang di Bali. Gunung Rinjani dan Gunung Tambora itu ada di Nusa Tenggara. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara ada Sungai Pentanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta, ada Danau Batur, dan ada Danau Batu. Batas wilayahnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di utara ini ada Laut Bali dan Laut Flores serta ada Sulawesi. Di timur itu batasnya adalah Timor Leste, negara tetangga ya. Di selatan batasnya Samudra Hindia. Dan di barat batasnya adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Selat Bali ini yang membatasi dari Madura dengan Bali, namanya Selat Bali. Selanjutnya ada Pulau Papua, ini ada di ujung timurnya Indonesia. Nah, ini dia petanya. Luas wilayahnya Papua adalah 319.036 km persegi. Ada beberapa gunung di Papua, yaitu ada Gunung Jayawijaya dan ada Gunung Derabaro. Kalau Gunung Jayawijaya ini adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang di puncaknya itu ada saljunya. Nah, beberapa perairan di Kalimantan, ada Sungai Memberamo, ada Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Batas wilayahnya Papua. Di utara ada Samudra Pasifik. Di timurnya ada negara tetangga nih, Papua Nugini. Jangan cuma nulis Papua ya di timurnya, tapi Papua Nugini karena ini sudah negara lain bukan bagian dari Indonesia. Namanya Papua Nugini. Di selatan ada Laut Arafura dengan Australia. Dan di barat ada Kepulauan Maluku. Nah, itu adalah letak geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar ya, karena sebenarnya di Indonesia itu pulaunya sangat banyak. Ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Tapi yang kita bahas di sini adalah pulau-pulau besarnya saja. Nah, lihat. Di sini Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita lihat tadi ya, Indonesia itu sangat luas. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus mampu menjaga persatuan. Karena supaya Indonesia itu bisa tetap harmonis. Nah, terus bagaimana cara menjaga persatuan? Nah, salah satu cara untuk menjaga persatuan itu adalah dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong ini sesuai dengan Pancasila kita. Nah, dengan gotong royong kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong itu bisa mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku atau golongan. Jadi, gotong royong merupakan modal demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Mungkin itu saja penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian.
Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.